Di Permendes Paroral ya. Alhamdulillah kabar gembira buat adik-adik sudah diakomodir di Permendes prioritas pemanfaatan dana desa 2023. Jadi kalau tahun ini untuk Permendes kemarin itu tidak diakomodir, tapi tahun 2023 diakomodir untuk kegiatan, semua kegiatan kepemudaan termasuk kegiatan kesenian dan olahraga. Ini alhamdulillah adik-adik punya ruang porsi yang bisa memberdayakan, mendukung minat dan bakat adik-adik baik dari sisi kegiatan olahraga maupun kesenian. Nah, ini harapan kami pada pemerintah desa untuk bisa dapat menitipkan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung minat bakat generasi khususnya bidang olahraga supaya tidak jadi beban pemerintah desa. Kita olah, kita cari bagaimana nomenklaturnya bersama rekan-rekan pendamping desa. Kami akan cari nomenklatur yang cocok agar supaya adik-adik ini bukan hanya menerima materi hari ini, tapi minimal ke depan ada studi banding atau studi tiru atau jalan-jalan kalau ya kita akan lihat bagaimana nomenklaturnya untuk bisa memberdayakan generasi muda. Bahkan di 14 desa sekecamatan Atibola ini kami coba cari formula bagaimana nomenklatur bisa masuk di APBDes 2023 agar supaya kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa-desa ini di bawah naungan KMPI dan Karang Taruna tingkat kecamatan ini bisa menyebar, karena kami lihat hari ini eksistensi KMPI maupun Karang Taruna tingkat kecamatan itu begitu tinggi antusias. Nah, semangat yang dimiliki oleh rekan-rekan KMPI tingkat kecamatan maupun Karang Taruna ini insya Allah akan memberi efek positif ke desa-desa, dan kami rencana bersama Pak Iskandar insya Allah ini KMPI dan Karang Taruna kecamatan kita akan rumuskan bagaimana bisa jadi di Jambore Pemuda ya, khusus Karang Taruna sekecamatan Atibola. Kita akan lihat waktunya di mana. Kalau memang tahun ini kita tidak bisa laksanakan, insya Allah tahun depan Pak Rismanto, Pak Nawir kita bisa laksanakan dengan catatan semua desa mungkin Pak Iskandar dan rekan-rekan akan plot anggarannya di masing-masing desa untuk kegiatan Jambore Pemuda agar supaya ada ketersediaan anggaran di desa. Kemudian itu dalam bentuk kontribusi ke panitia tingkat kecamatan kita bikin jambore seperti itu ya Pak Risman, Pak Nawir ya. Mungkin sebentar pikir supaya kita bangkit bersama di Atibola ini, bukan hanya kegiatan-kegiatan bangkit, tapi eksistensi Karang Taruna desa itu bangkit supaya mereka juga merasa dihargai bahwa Karang Taruna desa-desa itu punya kegiatan-kegiatan yang diakomodir juga di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Ini beberapa hal itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal-hal yang berlebihan. Kami ucapkan terima kasih juga Pak Ronald, walaupun dalam kesibukan beliau tetap menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan memberikan materi pada hari ini. Jadi adik-adik tolong diperhatikan dan didengarkan, kemudian diikuti dengan baik. Minimal mampu menambah pengetahuan adik-adik dan pengalaman untuk ke depan. Dan atas persetujuan kita bersama dengan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan Karang Taruna Desa Uluntet Kecamatan Atibola tahun anggaran 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pernah bergabung di organisasi sebelumnya, berarti masih memang butuh-butuh dasar ini ya. Nah, berarti kita harus mempelajari knowledge. Soalnya permohonan Pak Camat bagus ini ya. Dan untuk kita semua sebenarnya untuk orang. Karena memang benar ya saudara Pak Camat. Mayoritas Permenkes 2023 itu sudah dibuka ruang ya. Pembangunan, pengembangan sarana olahraga desa. Ya, sarana dan prasarana. Artinya fisiknya dan kelengkapan alat sarananya. Kalau kemarin orang bilang PJU tidak bisa soal pembangunan lapangan, benar. Sekarang sudah bisa. Maka teman-teman harus tunjukkan programnya dulu. Apa sih yang kita bisa berikan ke desa? Jangan kita hanya berpikir apa yang desa kasih patoran. Kan biasa kita itu berpikir begitu ya. Adik-adik kan selalu berpikir, ayah kasih kamar ini orang. Tapi orang tidak pernah berpikir untuk ayah atau desa. Coba berapa orang yang hadir di musyawarah desa ini? Yang sering hadir. Sering kan pernah. Coba yang sering hadir di musyawarah desa.
Tahu musyawarah desa? Dia pernah undang? Tidak. Ada. Tapi balas ya, bukan balas ya. Tidak gaul untuk hadir di sana Pak Kak. Ya. Tidak hadir, tidak gaul. Kenapa tidak gaul? Orang-orang tua semua. Pak, tapi ada yang pernah tidak hadir di musyawarah? Yang mana? Ketua Karang tidak pernah hadir. Hadir ya? Yang lain-lain belum? Belum yang ini. Pikirkan itu pasti ada. Harus orang saling apa ya? Saling mengisi. Kalau kita tidak mulai, kan pemuda ini selalu slogan. Tahu slogannya Bung Karno? Apa itu? Selalu slogannya Bung Karno itu kan luar biasa, semangatnya Bung Karno. Tapi kan sekitarnya bukan. Ada teman-teman saya ini yang sudah berhasil, bahkan dia dianggap sebagai pejabat. Dia tidak lulusan, saya tidak mohon maaf ya, saya tidak menyinggung ya. Saya tidak menyinggung soal status pendidikan. Ada teman saya yang hanya tidak lulus SD, hanya kelas 2 SD, tapi dia sudah almarhum. Orangnya hebat. Itu dia hebat karena dia pengetahuan skillnya dia dapatkan hanya di organisasi. Karena memang dunia sekolah dengan dunia kampus itu berbeda ketika kita turun di society, di masyarakat berbeda. Maka untuk mengasah diri sebenarnya melatih soal kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, itu mestinya kita harus melatih mulai dari organisasi-organisasi yang kecil kayak ini. Coba saya mau tanya, ini Karang Taruna ini dibentuk tahun berapa? Atau nanti ada pelatihan baru dibentuk? Tahun 2011. Dari 2011 itu, 2011 ya, program apa yang pernah dibuat di sini? Yang dibuat oleh Karang Taruna. Ada tidak kegiatan yang pernah dibuat? Pastilah ada. Kegiatan kesenian luar negeri. Ketika ada mahasiswa. Biasa gitu ya? Karena mahasiswa pasti ada kegiatan ya, Karang Taruna berdiri di sini. Tapi ada kegiatan desa, pernah tidak pemuda berdiri di sini? Misalkan perencanaan hadir musyawarah. Malu ya? Malu di musyawarah itu. Tidak juga ya? Atau teman-teman ini ada grup tidak? Grup PPA? Mana ini Karang Taruna setelah dibentuk dia rata-rata takut. Kemudian bagaimana solusinya itu ketika sudah takut begitu. Baru bagaimana di Karang Taruna ini supaya dia maju. Rata-rata Karang Taruna ini ya pokoknya yang namanya Karang Taruna ada, tapi apa namanya kegiatannya ini yang tidak jalan. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk majukan ini? Ya, baik, terima kasih Ayah. Jadi teman-teman sekalian, saya sedikit mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat. Ya, sahabat Wahyu, ya, dia mau hidup, ya, menurut pengalaman kami tergantung suasana yang ada di dalam. Ya. Kenapa? Karena memang biasanya dia mau vakum itu, organisasi itu biasanya itu memang bukan berarti tidak ada program, akan tetapi suasana yang dibudayakan di dalam itu biasanya itu memang tidak ada. Ya. Contoh seperti Karang Taruna, saya ambil lihat di Sigaso ya.
Karang Taruna di Sigaso itu didirikan dari tahun 2012 sejak pemekaran, waktu itu sama-sama dulu atau tidak sama. Bersama dengan itu sudah ada pengurusnya, akan tetapi tadi itu vakum. Nah, setelah kita pelajari, ternyata yang di dalam ini, pertama alasannya organisasi itu dibentuk, kemudian vakum. Yang pertama hanya lantaran mengubah isi struktur, hanya lantaran mau busu akan misalnya sesuatu yang dipersyaratkan. Misalnya di desa harus ada Karang Tarunanya, sehingga ini cepat-cepat bentuk. Artinya tidak lewat sesuai dengan DP aturan yang harusnya tolong bikin. Contoh, dalam organisasi itu kami berpikir di masing-masing Karang Taruna ini harus ada musyawarah besarnya. Ada di Uluta, ada buat membesnya, ada ya. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka pembentukan maupun dalam rangka untuk musyawarah pemilihan kembali Karang Taruna di masing-masing desa. Jadi aturannya di kita hanya buat ADART itu hanya satu, tidak boleh, dan masing-masing desa itu punya ADART masing-masing. Jadi ADART ini dibuat di tingkatan kecamatan. Nanti di masing-masing desa silakan menyesuaikan dengan ADART yang ada di atas. Ya. Jadi di masing-masing desa ini tidak lagi mau retribut masih babeke masih babeke mau susun ADART lagi. Ya. Jadi kiat-kiat kami dari tingkatan kecamatan itu menghidupkan suasana yang ada, dan kemudian kalau orang sudah berbuat, maka saya yakin dan percaya apapun yang akan orang rencanakan, masyarakat maupun pemerintah desa pasti akan percaya. Dan kemudian apapun yang tersepakati itu harus orang laksanakan. Contoh sama dengan bola kaki lagi kemarin, sambil contoh. Tinggola ya, sama kita hormati Pak Kepala Desa, Pak Pendamping, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan dan lokal desa, rekan-rekan peserta kegiatan pelatihan Karang Taruna yang saya banggakan. Yang pertama tentu kami atas nama pengurus Karang Taruna sampaikan terima kasih kepada pemerintah desa dalam hal ini telah mempercayakan kami sebagai salah satu narasumber. Teman-teman, sejatinya materi yang ada pada kami itu tentang kepemimpinan, tetapi karena kapasitas kami sebagai pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan, saya mohon izin kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh teman-teman peserta, saya mengambil satu materi dulu tentang Karang Taruna itu sendiri. Setelah itu baru kami lanjut di tentang materi kepemimpinan. Tapi teman-teman, saya melihat sudah dari tadi jam 9 kita berkumpul sini, kayaknya semula hilang fokus ini. Jadi saya ingin sedikit ajak teman-teman bermain, boleh ya? Buat orang sedikit ini. Mungkin lebih bagus orang duduk keserapi dulu, duduk teratur dulu. Sebenarnya kalau saya inginnya konsepnya letter U supaya lebih bagus, cuma karena slide-nya agak susah kalau orang bikin letter U, jadi saya seperti ini saja. Saya ada permainan, teman-teman, biar sedikit mengisi waktu kita. Hanya permainan melatih kembali, menghidupkan kembali fokus kita. Ya, perhatikan dia punya permainan. Kalau saya bilang tepuk pagi, satu kali tepukan. Oh, berarti saya tahu kalau gitu. Saya tahu? Oh, belum. Jadi 2 kali tepukan. Kalau saya bilang tepuk malam, setengah tepukan. Boleh? Tepuk pagi, tepuk siang. Nah, tepuk setengah itu artinya tidak sampai, berarti tidak bunyi. Ya, boleh? Perhatikan. Tepuk malam.
langsung hilang fokus. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada. Iya, nanti so tidak ada baru terus masuk di materi. Tepuk pagi, tepuk malam. Iya. Iya, kita berikan aplaus kepada kita semua. Ya, berarti kalau 2 slide hari ini 24 jam. Nah, jadi itu permainan pertama. Nanti slide kedua lagi kita ada permainan baru lagi biar selalu fokus ya. Karena Karang Taruna ini biar siang, biar malam tetap DP jiwa ini muda, semangat maksudnya. Sehingga teman-teman jangan terpengaruh dengan keadaan. Sudah kalau yang tua-tua ini, mohon maaf, Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Pendamping kan tua-tua sudah begini, terus sudah cari kopi, sudah cari rokok. Tapi orang yang masih muda ini tidak bisa. Orang harus tetap semangat. Jiwa yang hadir, yang tumbuh pada pemuda itu ketika dia semangat, maka di dalam jiwa yang semangat itu akan ada inspirasi-inspirasi yang bagus. Tapi kalau jiwa itu hari-hari cuma main HP babak guling, tidak ada inspirasi yang bagus mau keluar. Tapi kalau kita senantiasa membimbing diri kita sendiri, pagi coba olahraga, ada dapat suara sadiki, coba kerja, yang perempuan mungkin bekerja di rumah, yang laki-laki buat tolong dikobong apa semua. Jiwa yang sehat itu pemikirannya juga bagus. Tapi kalau mohon maaf ini, tadi saya dengar di Oluta tidak ada. Tapi kalau di tempat saya ada yang coba minum, coba dia kalau coba minum malam dari pagi itu, biar cuma mau suruh milih rokok tidak mau. Apalagi mau undang di rapat, apalagi mau hadir di pertemuan seperti ini. Karena jiwanya sudah tidak sehat. Raganya sudah tidak sebagaimana seharusnya Karang Taruna yang hari ini terlihat di kota di Oluhuta. Ya, yang pertama tentang Karang Taruna. Ini sejarah. Mohon maaf ini tahun 1960 itu saya sedikit salah ini. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960. Jadi Karang Taruna ini bukan nanti sekarang. Karang Taruna ini sudah ada dari dulu. Bahkan secara lebih ke dalam ada dasar-dasar ataupun undang-undang yang memperkuat organisasi kita ini. Jadi Karang Taruna ini sudah ada memang dari dulu, yang dibentuk di Kampung Melayu, Jakarta. Kelahiran gerakan ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi. Dulu di tahun-tahun 60 itu tahun-tahun dalam rangka setelah kemerdekaan adalah mempertahankan kemerdekaan. Kalau hari ini kita tinggal mengisi, teman-teman generasi muda kita tinggal mengisi sekarang. Tapi pada tahun 60 semenjak terbentuknya Karang Taruna ini masih ada serangan-serangan mengancam tentang negara itu sendiri. Sehingga semangat yang pertama adalah untuk turut mencegah, menanggulangi masalah yang ada pada saat itu. Selanjutnya ini periode tentang Karang Taruna. Saya langsung semua biar satu kali. Ini periode yang pertama dimulainya kelahiran tahun 60 sampai dengan tahun 69 ini dinamakan dalam masa pelita, masa pada saat ini terbentuk. Kemudian masuk di yang kedua itu GBHN. Kita pernah dengar, mungkin ada yang kalau mungkin yang sekarang ini tidak sempat belajar PPKN itu tentang garis-garis besar haluan negara. Ini di masa-masa itu sudah ada, masa pemerintahan Soeharto, Karang Taruna. Kemudian kita masuk pada masa terjadinya krisis sampai dengan setelah krisis sampai dengan situasi 2004 dan yang sekarang. Nah, kita lihat perkembangannya ataupun asas dasar kenapa Karang Taruna ini harus ada. Yang pertama, pedoman dasar Karang Taruna. Arti pedoman itu landasan, pegangan. Nah, Karang Taruna yang pertama adalah pedoman dasar Karang Taruna atau yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua KNPI tadi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memang kami dari kecamatan sementara merancang satu kecamatan itu satu undang-undangnya, satu payung hukumnya. Kita seragamkan, kita adopsi dari pusat, kabupaten, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Ini secara umum. Nanti secara teknis ke dalam itu ada di desa. Itu lebih pas daripada Karang Taruna Oluhuta punya ADRT sendiri, Imana punya sendiri, Pinang Toyonga punya sendiri. Akhirnya program kerjanya tidak bisa disinkronisasi. Pasti itu karena punya payung hukum masing-masing.
Tapi kalau payung hukumnya satu dari kecamatan, maka di desa itu tidak akan lari dari program utama. Nah ini nanti ya. Kemudian ada peraturan menteri dan selanjutnya berkualitas, ini mudah orang raih. Bikin pelatihan, bikin diklat, bikin studi banding, terampil, bikin inovatif pun. Tapi yang paling di bawah ini yang mulai hilang. Karakter mulai hilang. Mungkin adik-adik ini masih ada sekolah kemarin di masa-masa 2000-an ke bawah. Aku dapat yang ibu guru itu bagaimana dia? Takut toh? Lihat orang adik-adik sekarang. Saya ini guru. Saya dulu waktu murid, baku dapat yang ibu guru melari cari jalan lain. Sekarang Pak Guru boleh minta nomor WA? Iya, Pak Guru mau minta nomor Facebook, nama Facebook. Ini yang hilang. Pintar iya, cerdas iya, tapi karakter kita, pembawaan kita semua hilang. Sehingga mari orang kembali ke sana. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan. Nah, kita bicara tentang ini, jangan dulu orang bicara tentang kesejahteraan ini, jangan terlalu gambarkan di otak itu uang. Ini yang salah. Kesejahteraan ini adalah kebebasan, kesenangan orang bilang. Berarti meningkatkan kesejahteraan generasi muda ini, apa yang direncanakan, apa yang ingin dilaksanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Sejahtera, senang. Orang beranggapan, Karang Taruna harus sejahtera, berarti mesti ada dana dari desa itu tiap tahun. Andaikan itu ada, itu untuk mendorong kegiatan kita. Tapi sejahtera yang dimaksud adalah setiap kegiatan-kegiatan Karang Taruna dapat berjalan dengan baik. Itu sudah dianggap sejahtera. Artinya dia sudah dapat melaksanakan apa yang dia mau. Maka tugas kita sebagai Karang Taruna di desa ini, kita harus kembali ini, bahwa kita kasih masuk di dalam otak, kasih hilang yang ada di dalam itu persoalan uang. Karang Taruna tidak sepenuhnya harus dengan uang. Karang Taruna tidak harus hidup dengan uang. Tapi justru Karang Taruna itu bisa jadi mandiri. Dengan kegiatan Karang Taruna dapat menghasilkan uang. Itu baru bagus. Tapi kalau nanti ada uang baru ada kegiatan, nanti ada uang baru boleh bergerak, ini juga yang susah. Maka tadi ada yang saya bilang, orang ini berharap-harap terus dengan proposal. Tapi jual dulu orang pe pemikiran, jual dulu orang pe konsep, jual dulu orang pe kegiatan. Nanti terlihat di masyarakat, gagal anak-anak jadi bikin ini. Kalau begitu kita sumbang. Tapi sekarang bagaimana masyarakat tidak gagal? Tiap tahun cuma proposal, baru kegiatan. Memang menghibur, panjat pinang, tarik tambang, biasa kan kegiatan begitu. Tapi orang karena itu terus, tidak ada rasa simpati masyarakat lebih pada orang. Jadi tiap tanggal ada persembahan cuma 50.000. Tapi karena kita tidak ada inovasi, coba kalau kita ada inovasi, justru orang sendiri yang menawarkan, kita ada uang begini, bikin kamar ini. Dan itu yang desa ada lirik. Bagaimana desa mau kasih bantuan buat orang, sementara dia lihat uang ini cuma tolong kasih habis-habis di kegiatan. Tapi kalau Karang Taruna bisa bergerak di BUMDes, orang mau bikin penyedia gas, orang mau bikin penyedia pupuk, dan terpercaya pengurusnya ada, penanggung jawabnya ada. Itu baru bagus. Tapi kalau orang suka bikin studi banding, suka bermain bola, itu terus, itu bagian daripada kegiatan Karang Taruna. Ini Karang Taruna makanya sebenarnya tidak melulu harus berpegang pada pemerintah desa. Tapi kalau kita sudah mandiri, ada usaha, modalnya biarlah dari desa. Ayah kasih 50 juta bikin usaha. Setelah itu orang putar, orang laksanakan terus. Maka tidak selamanya generasi muda harus berpegang atau bergantung dengan pemerintah desa, apalagi bicara keuangan. Tapi kalau kita punya kegiatan sendiri yang itu dilihat oleh masyarakat baik, include-nya baik, dan punya efek bagi generasi muda, pastilah kita punya asas kemandirian tadi. Terakhir, pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda. Tentu kemitraan ini bicara tentang hubungan kita dengan yang lain, baik itu di bidang usaha ataupun di bidang kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu sendiri. Ini siapa kong
mau tidak masuk juga kalau coba bergabungkan di Karang Taruna. Kalau orang ada di golongan kita, kebiasaan-kebiasaan yang orang tidak bagus itu orang boleh dirubah di dalam sini. Maka ini yang orang ambil dulu, orang perkuat dulu Karang Taruna ini, organisasi ini, perkuat dulu kebersamaan, orang yang ada di organisasi ini. Baru itu orang bicara tentang program yang lebih jauh. Nanti setelah ini akan ada materi tentang kepemimpinan. Selanjutnya bagian di situ. Banyak generasi muda yang sekarang mohon maaf, jadi konsumsi publik ini orang semua ya. Sekarang ini generasi muda menggupo dengan bintana sementara hangat-hangatnya. Sekarang apa orang peran Karang Taruna yang ada di desa lain? Tidakkah kita boleh jadi contoh bagi orang itu? Orang pasian. Orang ini mau berteman. Jangan dorang yang menyelesaikan masalah, tapi bagaimana desa lain bisa memberikan contoh pada orang. Pasiar malam, siapa yang ada taman di Bintana, siapa yang ada taman di Mongkupu Pigi. Siapa kok begini? Kalau seorang tua yang mau batogor ini, tapi kalau sesama orang kan pukul bataman, ambil rokok satu batang, duduk di tempat kopi bercerita. Lebih kena ke generasi muda yang sekarang bermarah-marah itu kalau teman-temannya pergi ke sana. Tapi kalau seorang tua kan tetap bicara hukum, bicara aturan. Orang pegado, tidak pegado orang kalau orang bicarakan hukum, aturan itu masuk di polsek ini, melanggar aturan, pegado itu. Tapi kalau sesama orang yang turun ke sana, pastilah dia cara penyelesaian masalah tidak seperti itu. Maka ini yang orang tidak bisa generasi muda atau Karang Taruna yang ada di Oluhuta ini hanya sekedar bermain di Oluhuta, harus berjalan ke desa-desa lain dalam rangka kalau ada yang pasian bicara bincang-bincang dengan lingkup Karang Taruna ini dulu. Terlihat buah-buah daripada ini, maka di masyarakat itu memang gagal sekali Karang Taruna Oluhuta ini. Dorong pengajian jari, baku dapat kamari, baku tolong. Ada duka, semua bikin. Ada pesta, semua baku tolong, kan? Itu terlihat buah-buah itu yang masyarakat akan ambil. Bukan kebersamaan itu, tapi buah daripada kebersamaan ini akan jadi penilaian masyarakat. Maka kita harus kembali di sini, memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi orang sudah tahu bersama. Kemudian keorganisasian Karang Taruna berada di desa, kelurahan dan di, karena memang secara umum Karang Taruna itu usaha sendiri yang diperoleh secara sah. Nah ini DP secara sah itu yang bahaya. Usaha sendiri itu boleh, tapi secara sah ini yang bicara hukum. Usaha sendiri itu otonomi, silakan bebas, tapi ingat diikat dengan secara sah. Kalau bicara sah, bicara tentang legalitas, legitimasi, undang-undang atau aturan yang berlaku. Jadi orang punya orang otonomi, boleh bikin apa saja, tapi dari dasar itu. Oke, terima kasih. Ini yang pertama. Materi saya yang pertama. Orang mau lanjut ke materi kedua atau masih mau pertanyaan dulu? Lah? Tanya dulu, tanya. Tanya dulu. Nah, instruksinya ikuti kata-kata saya. Ayam, ayam, bebek. Ayam bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek bebek ayam. Ayam, 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 bebek. Ayam bebek. Berapa jumlah bebek? Salah. Ayam, bebek, ayam. Ayam bebek ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam, bebek. Ayam bebek ayam bebek. Berapa jumlah ayam? 12. Postingan tuh mari jual apa satu putaran. Kenapa dia tolong yang bakar? Pikir namanya. Kita ingin jadi pemimpin yang baik atau tidak? Kalau kita mengikuti barang yang itu, maka kita bukan pemimpin yang baik pada diri. Tapi kalau kita mencari komunitas kita yang lebih membawa kita ke arah yang lebih baik, maka kita sudah menjadi pemimpin. Nah, ini tentang kepemimpinan secara pribadi. Kepemimpinan dalam organisasi, yang pertama pokok pembahasan kita. Prinsip dasar kepemimpinan yang efektif. Banyak teori tentang kepemimpinan, banyak sekali.
Bahkan hampir semua para pemikir, para orang-orang cerdas yang bicara tentang kepemimpinan, dorang punya teori-teori masing-masing. Sehingga pada hari ini kita hanya mengambil, saya pun tidak berteori, saya pun hanya mengambil teori-teori yang dalam penilaian saya, dalam pemahaman saya mungkin ini sedikit bagus, boleh terbawa. Kemudian pendekatan gaya ataupun kepemimpinan, yang terakhir pengertian dan kegunaan emosi. Nah ini terakhir, ini materi yang terakhir ini boleh ski Ari Ginanjar dikupasin, tapi pengertian dan peranan pemimpin. Pengertian kepemimpinan yang pertama, Robert Schuller 1988, kekuatan yang menyeleksi mimpi dan menetapkan tujuan. Bayang-bayang tadi, ini malam ini apa ya? Di sana atau di sini? Seleksi baik-baik. Mana yang kita putuskan, disitulah seorang pemimpin. Begitupun dalam organisasi. Karang Taruna ini kita bikin apa ya? Ini yang kata. Menyeleksi apa yang ada di dalam imajinasi yang akan dicapai. Kekuatan yang menggerakkan perjuangan kegiatan menuju sukses. Ini bicara organisasi lebih luas. Setiap orang memiliki potensi, namun tidak semua menyadari. Ada potensi, ada kemampuan, tapi karena kita tidak memanfaatkan apa yang ada di bayang-bayang itu, terkadang kita ini apa yang keluar di hati, itu yang bikin. Padahal kita dalam satu organisasi, tapi apa yang ada di dalam pemikiran itu kita sampaikan dulu di dalam forum organisasi. Setelah disetujui bersama, baru orang laksanakan. Itu baru efektif. Yang kedua, orang yang menciptakan perubahan paling efektif di dalam kelompoknya, menempati peran sentral ataupun posisi dominan. Nah, seorang pemimpin tentu ini secara umum dia adalah yang mengorganisir sebagaimana manajemen yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi, dan pengaruh di dalam kelompok. Pemimpin harus berpengaruh, artinya dia dapat memberikan motivasi nanti akan ada di dalam. Bersumber dari keunggulan manusia, kualitas manusia yang mampu menciptakan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Maka terkadang coba lihat, dalam pemilihan pemimpin itu harus begini, harus begini, harus ini, harus punya pengalaman ini. Dasarnya ini tadi. Dia harus pemimpin di dalam organisasi Karang Taruna ini, dia harus menjadikan bahwa Karang Taruna ini yang biasa menjadi luar biasa. Apa pola pikirnya, apa mimpinya, apa bayang-bayang yang ada di pikirannya yang dia sampaikan kepada rekan-rekan. Setelah itu tersampaikan, baru kita buat dalam aspek kegiatan. Berpartisipasi terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan, mulai Permendes nomor 8 2022 tentang keseluruhan desa itu sebenarnya kita buka ruang besar, termasuk di dalamnya adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia Karang Taruna. Jadi teman-teman sebenarnya kita cari judul konsep program apa yang akan dibawa oleh teman-teman untuk meyakinkan pemerintah, terutama pemerintah desa. Kalau itu kita sudah lakukan dengan cara apa? Tadi ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan-kegiatan di desa. Mumpung RKP desa kita belum diketuk ya, ini sebagai belum diketuk ya. Kalau kita kebingungan, tadi ada beberapa program yang sudah disampaikan di samping kegiatan sosbud, kemudian ekonomi, di samping itu ada kegiatan-kegiatan mungkin pembangunan menurut dalam rangka ekonomi produktif masyarakat yang harus dipindahsamakan dengan Karang Taruna. Itu penting juga. Kalau kita ada susah cari dulu, banyak berkonsultasi dengan teman-teman Karang Taruna, kecamatan, kemudian KNPI, kecamatan, teman-teman pendamping, agar supaya 2023 itu ada kue pembangunan. Saya sangat miris melihat kue pembangunan di desa itu nyaris, bahkan tidak ada menyentuh kegiatan-kegiatan pembangunan.
Alhamdulillah Desa Ulukuta ini Tiaya sangat berbesar hati, termasuk BPD itu sangat berbesar hati ikut memberikan sedikit kue pembangunan untuk walaupun dalam bentuk peningkatan kapasitas. Di 2023 tolong ini diperlebar, programnya diperlebar. Misalkan tadi Pak Camat sudah menyampaikan ya, penting ada yang namanya jambore kepemudaan atau jambore Karang Taruna. Mungkin ke depan lebih go nasional atau go daerah, mungkin ada semacam kegiatan public speaking dan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Desa Ulukuta. Public speaking itu mungkin dikerjasamakan antar Karang Taruna atau mungkin menghadirkan pemimpin-pemimpin, ya kan? Kan tadi kita bicara kepemimpinan. Kepemimpinan tadi sudah dikupas oleh pemateri kedua, ketiga. Termasuk saya sudah menyampaikan juga tips, trik seperti apa pemimpin. Sudah disampaikan namanya harus memahami yang namanya ESG, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, terutama kecerdasan spiritual. Nah, kita akan lakukan itu. Salah satu kegiatan itu adalah kegiatan public speaking.